keluarga gue dari keluarga bokap itu mayoritas muslim. Orang lain karena perbedaan agama itu sendiri. Sebenarnya ya diskriminasi agama tuh kan nggak sekedar membeda-bedakan agama sih menurut gua. Udah pasti kan setiap agama, kalau kita misalnya emang agama kita beda-beda, tapi kan nggak mungkin salah juga. Nah, karena podcast ini ditujukan untuk tugas akhir Pancasila, kayaknya kurang asik kalau misalkan kita nggak ngambil nilai-nilai Pancasila sebagai implikasi untuk kita sebagai anak muda melawan diskriminasi agama. Mungkin aku minta kalau nilai-nilai Pancasila ini dibahas sama Kelly dan Ruben. Silakan Kelly, Ruben. Ini kan kita ngebahas kayak pandangan nilai yang dikandung Pancasila gitu kan ya terhadap diskriminasi agama. Tentu saja sila pertama itu apa, Kel? Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa dong. Nah, menurut lo tuh gimana tuh kalau diskriminasi agama itu? Apalagi kan yang pertama kan udah jelas kayak ngebahas tentang ketuhanan gitu. Menurut lo gimana? Ya udah pasti tuh diskriminasi agama itu udah pasti ada hubungannya sama sila ke-1 tuh, ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi di Indonesia ini kan agama udah pasti ada macam-macam nih, kayak Islam, Kristen, Katolik, Hindu sama Buddha, dan tidak lupa juga ada Konghucu. Nah, kan emang beda-beda, jadi kayak kita mesti ya saling menghargai satu sama lain, saling menghormati agamanya sama kepercayaan masing-masing gitu. Nah, abis itu aku juga punya pengalaman nih, emang ada buktinya di semua situasi yang berkaitan dengan diskriminasi agama ini emang udah pasti ada satu hal yang masih kita bisa tanemin gitu ke dalam kehidupan kita masing-masing gitu, yaitu ya saling menghargai lagi gitu kan. Nah, aku ada pengalaman nih, dulu aku SMP. Gimana? Nah, aku SMP itu sempat ikut kayak apa ya namanya ya, camping rohani. Itu aslinya khusus Katolik, kayak untuk kegiatannya itu sama ke depannya itu bakal diadakan secara Katolik, cuman yang ikut itu bukan Katolik aja tuh, Ben. Jadi yang ikut itu banyak, jadi ada Islam, Kristen, kayak semuanya itu ikut. Aku udah sempat kenalan itu, mana mungkin kayak ya itu Kristen juga pasti ikut kan. Itu kayak se-Indonesia gitu. Jadi kayak yang lain itu pada saling menghormati satu sama lain gitu, nggak ada ngejelek-jelekin agama itu, agama yang lain. Bagus lah. Kalau gitu kan berarti artinya semuanya kan situ kan buat temenan gitu loh. Nggak usah ngeliat background, nggak usah ngeliat kayak etnis, suku atau agama lainnya. Kan langsung kayak oh ya lu dari mana kan senang kita ketemunya gitu. Tapi ini tahu yang bikin nggak enak tuh, katanya tuh ada juga kasus kan di mana orang tuh kayak umpamanya ngelakuin suatu tindak kriminal gitu kan ya, tapi dia malah mengatasnamakan agama gitu. Itu kan kayak miris tentunya. Iya, langsung kayak mau nggak mau jadi muncul stereotype kalau misalnya agama Islam ini jelek, Kristen jelek, semuanya jelek. Iya. Dilihat di kasus kriminalitas tersebut gitu. Udah, lanjut langsung sila kedua. Sila kedua, gimana tuh pendapatnya, Ben? Kan sila kedua kan kemanusiaan yang adil dan beradab kan ya, tentu saja mirip sama sila 1 kan yang udah bahas tadi kan tentang toleransi. Tentu aja kita perlu kayak adil gitu loh, kayak semua orang mau dari agama manapun kan punya hak-hak yang sama gitu loh. Apalagi semua orang punya kayak hak asasinya sendiri di mana dia bisa ngemegang agama yang dia mau gitu loh, tanpa ada kayak keterikatan sama orang lain gitu. Menurut gue sih kayak gitu sih kalau gue baca tentang sila kedua ini. Menurut lu gimana, Kel? Sama sih, emang semua agama itu mesti diperlakukan secara adil. Pokoknya untuk kayak kehidupan masyarakat itu kayak mau siapapun itu tanpa pandang bulu itu juga mesti mendapatkan perlakuan yang adil. Jadi kayak semua itu sama aja, kesamaan hukum untuk di semua bidang lah mesti sama. Tapi sekarang tuh lagi ini tau, lagi kayak booming kalau udah kayak di sosmed tuh biasanya kalau ada kayak konten agama kayak gitu, pasti ada aja yang ngomong, nih ajaran agama ini nih, ntar dibagian kan, ini yang paling bagus gitu, umpamanya kayak gitu. Apa tuh caranya yang paling benar menurut mereka begitu, dan malah jadi konflik gitu di sosmed. Iya, maksudnya jangan kayak gitu sih. Kalau misalnya ya kalau mau ditanggepin ya dengan baik-baik gitu, tanpa ya berantem gitu dah, padahal cuma masalah agama gitu. Terus kita lanjut sih ya ke sila ketiga, persatuan Indonesia.
Gimana tuh, Kel? Persatuan Indonesia. Jadi aku keingat sama apa itu semuanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi emang Indonesia ini kan udah pasti negara kepulauan kami. Jadi udah banyak tuh suku, bangsa gitu, agama, ras, dan istiadat. Nah, kalau misalnya dalam agama ini emang kita mesti kembali lagi sih saling menghargai satu sama lain gitu. Jadi kayak kita mau gimana pun tetap misalnya nih ada masalah nih kan kita tetap mesti satu-satu itu kayak sama-sama tuh bantu satu sama lain gitu. Kalau menurut lu gimana? Ya sih sebenarnya ujung-ujungnya mirip kayak yang pertama ya. Kita harus kayak toleransi aja menurut gua dan bisa menerima aja sih kayak teman kita kepercayaannya gimana, tapi ujung-ujungnya kan kita kayak temenan. Ngapain sih sampai ngeliat ke belakang gitu? Apa tuh lu punya agama ajarannya gimana gitu semua kan kita cuma mau jadi ya bisa nge-support satu sama lain lah umpamanya kayak gitu. Ya udah nih, lanjut nih langsung sila keempat. Gimana, Kel? Gimana ya kalau aku sih untuk diskriminasi pas Pancasila sila keempatnya itu ya belum dapat terjadi juga sih di Indonesia, tapi ya rakyat itu kalau misalnya kayak presiden aja kan misalnya nggak kasih contoh yang baik gitu kepada masyarakatnya itu ya misalnya nih kayak ya ada diskriminasi agama kalau misalnya nggak diatasi dengan yang baik gitu, bahkan kalau misalnya udah dikasih tindakan itu udah pasti bakal melanjut gitu, bahkan bisa ya berakibat fatal gitu sih. Boleh, tapi ada juga sih menurut gua kayak kita bisa kayak ngelesain semuanya pakai cara musyawarah itu. Menurut lu gimana tuh? Kayak nggak harus konflik gimana? Kayak ya omongin aja lah bareng-bareng. Udah pasti setuju sih, mau gimana pun tetap bahas sama-sama, nanti ujung-ujungnya nanti pasti ketemu solusinya gitu, ketemu mufakatnya. Oke, langsung sila kelima yang terakhir tuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini menurut gua sih mirip-mirip sama yang kedua ya, yang gue bahas tentang hak asasi manusia itu atau tentang hal-hal yang lain. Tapi kayak ya tentang yang cerita gue tadi sih ya, yang gue bahas gitu dengan cara pemaksaan ibadah, cuman karena ya sebenarnya nggak salah juga sih karena dikirain kan gue waktu itu kan kayak seorang warga Katolik buat kayak beribadah di gerejanya mereka gitu. Sementara ternyata gue Kristen dan gue ngikut, kenapa? Karena nggak ada yang jagain gue daripada sendirian di rumah masih kecil. Tapi kan ya kalau dalam sisi agama kan kurang gitu. Ya, menurut lu gimana deh? Ada nggak pengalaman sendiri itu juga? Tadi sih aku udah ceritain ya, cuma aku mau nambahin lagi sih. Nah, Boleh. sila kelima ini kan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi kayak keadilan. Nah, kalau misalnya nih, kalau sila kelima, kalau misalnya disalahgunakan kan pasti kayak ada keterlibatan itu kan kekuasaan. Jadi kalau misalnya dipakai sewenang-wenangnya, jadi kayak udah pasti nggak adil tuh. Misalnya kayak ada satu wilayah nih, tapi kan wilayah itu kayak mayoritas itu kayak agama tertentu. Jadi kalau misalnya kita yang bukan agama itu, kita minoritasnya itu kayak dipaksa buat itu menjadi satu dengan mereka, kayak berperilaku sama, habis itu mengikuti gaya-gaya yang sesuai dengan agamanya, kayak gaya ibadah atau gaya pakaian yang lain-lainnya. Itu sih, itu udah pasti nggak adil. Oke. Ya udah sih ya, kayaknya dari gua, Ruben dan Kelly itu kayaknya dikit segitu aja sih ya. Oke, Eja boleh back to you. Oke, thank you Ruben dan Kelly karena udah sharing-sharing tentang kira-kira apa aja sih atau implikasi apa aja sih dari Pancasila atau nilai-nilai Pancasila yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang gue mau ngajak salah satu teman kita juga nih yang ada di sini yang tadi belum bahas tentang Pancasila. Aku mau ngajak Leoni untuk sama-sama ngebahas tentang implikasi dari nilai 5C UMN, karena kita sebagai mahasiswa UMN kita harus tahu nih kira-kira nilai apa sih dari 5C UMN yang bisa kita ambil.
dari menurut aku ya, untuk nilai 5C UMN sebenarnya kalau kita bisa kulik lebih dalam pasti banyak ya. Cuman di sini aku mau fokus ke kredibel sih. Kredibel itu kalau kita sambungin sama diskriminasi agama, mungkin kita bisa definisikan kredibel itu sebagai ruang integritas. Nah, kredibel ini itu bisa jadi sikap kita di mana kita tetap bisa dipercaya, tetap punya integritas dimanapun kita berada. Apapun agama kita tetap menjadi orang yang tetap punya integritas, tetap kredibel di mata orang lain. Mau itu sesama agama kita ataupun agama yang berbeda pun atau yang sama-sama bertolak belakang. Nah, itu kita tetap punya kredibel. Kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita miliki, prinsip-prinsip kehidupan yang kita miliki, dimanapun kita berada. Mungkin contoh simpelnya kita nggak menjelekkan agama lain, kita saling menghargai, itu sih termasuk salah satu contoh simpelnya untuk menjadi sosok yang kredibel. Gitu sih kalau dari aku aja. Kalau menurut lo gimana? Oke, kalau menurut gue, karena sama kayak lu tadi, lu kan memfokuskan hanya pada satu nilai dari versi UMN kan, yaitu kredibel. Kalau gue mau fokusin ke nilai caring. Kenapa caring? Dari caring aja bahasa Indonesianya dari caring kan peduli. Gue sebagai anak muda yang mau melawan diskriminasi agama ini, kita nih sebagai anak muda itu harus punya rasa peduli. Tapi caring di sini juga gue mau mendefinisikan bukan hanya tentang peduli, tapi juga menghormati dan mengasihi perbedaan yang ada di Indonesia. Kenapa kita harus mengasihi perbedaan yang ada di Indonesia? Pertama, kita aja dipersatukan oleh para pahlawan sebelum kita dipersatukan oleh Pancasila, di mana Pancasila sendiri sebagai dasar negara kita menyatukan dan menyatukan kita sebagai suatu bangsa yang utuh. Jadi kayak gitu, sebagai suatu bangsa yang utuh dan identitas kita sebenarnya Indonesia. Dan kalau misalkan dari awal mereka nggak ada rasa peduli akan hal itu, kayaknya kita nggak mungkin sampai sekarang nih, kita nggak mungkin merdeka sampai sekarang. Itu pertama. Yang kedua, sifat caring itu nggak cuma kita bisa lakuin ke agama kita sendiri loh. Kita bisa juga peduli. Kita juga memberikan kasih sayang kita ke agama orang lain, ke agama yang berbeda. Karena kita di sini harus mendahulukan manusia dibandingkan kepentingan pribadi. Itu sih kalau dari aku. Karena kalau menurut aku kepercayaan adalah hak masing-masing dan orang lain tidak berhak untuk mengatur kepercayaan kita dan untuk ngejudge kepercayaan kita masing-masing. Itu sih. Oke, mungkin sekarang kita closing ya guys. Jadi ada dua quotes nih yang aku kutip dari Gus Dur dan dari Ridwan Kamil. Dari Gus Dur adalah gini. Agama melarang adanya perpecahan, bukan perbedaan. Lalu dari Ridwan Kamil, tugas maha besar generasi kita adalah mewariskan toleransi bukan kekerasan. Oke, aku nggak perlu jelasin kutipan dari dua tokoh tersebut karena harusnya kalian sudah mengerti apa yang dimaksud dari kutipan tersebut. Salam toleransi, salam demokrasi, anak muda Indonesia melawan diskriminasi agama.